Ketua interupsi dong. Ya, Ini soal term aja Pak, diksi aja. Sudah stabil tapi masih tinggi. Itu maksudnya gimana ya? Mohon pencerahan Pak, karena supaya jangan kontradiksio interminis nih. Stabil tinggi itu artinya harganya flat tapi tinggi, Pak. Jadi flat, tetap coba lihat grafiknya. Ya, ini Pak. Jadi angkanya itu datar, tetapi angkanya tinggi. Coba di beras premium. Beras premium. Ya, ini angkanya Pak. Jadi di atas terus gitu. Ini yang saya maksud tadi. Begitu Pak Ansi. Nah, dengan kondisi hari ini beras seperti yang telah disampaikan tadi, apabila November Desember ini kebutuhan rata-ratanya jadi total 2 bulan itu 5 juta Pak Ansi Lema, kemudian produksinya memang di November Desember itu juga memang di bawah selisih 2 juta tadi, sehingga rebutan gabah. Jadi pastinya begitu rebutan gabah, harga akan tinggi di GKP-nya, kemudian di atasnya tinggi. Nah, harusnya di waktu November, Desember, dan Januari sampai dengan panen raya, disitulah fungsi stabilisasi Bulog melakukan intervensi dengan beras yang dikuasai pada waktu panen raya. Itu penjelasan saya, Ketua. silakan Dirut Bulog, apa yang mau dijelaskan? Masalah data-data dan lain-lain kalau bisa ditampilkan supaya clear. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan Pak Ketua dan seluruh anggota Komisi 4 DPR RI bahwa kami juga berpedoman pada data BPS, Bapak Ibu sekalian, bahwa perkembangan harga beras berdasarkan data BPS, yaitu harga beras medium di penggilingan untuk bulan November 2022 itu sebesar Rp10.112.000 per kilonya. Harga beras premium di penggilingan sebesar Rp10.512 per kilonya, dan harga GKG di penggilingan sebesar Rp5.900 per kilonya. Berkaitan dengan perkembangan harga tersebut, dapat kami sampaikan, realisasi pengadaan gabah atau beras Perumbulog sampai dengan 5 Desember 2022 sebesar 954.462 ton. Pengadaan ini termasuk realisasi pengadaan dengan fleksibilitas harga yang waktu itu ditentukan 8.800, yang hanya sampai dari tanggal 5 sampai 17 Oktober, di mana pada waktu itu kita bisa menyerap sebesar 44.997 ton. Realisasi pengadaan setara beras setelah pencabutan, ya, karena mohon izin kami waktu itu menyarankan untuk dicabut fleksibilitas Pak, setelah ternyata fleksibilitas itu justru mengerek harga beras, dan kita juga akhirnya tidak bisa menyerap beras yang kita butuhkan di lapangan, sehingga waktu itu dicabut. Hingga kita sikapi dengan harga komersial Pak. Tentunya perlu kami sampaikan, komersial ini bukan berarti terus harga di lapangan berapapun kita beli Pak, karena ada batasannya. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh data di BPS tadi. Ini yang pedomani kita semua. Pak Ketua, saya boleh tanya sedikit Pak? Ya. Pak Dirut, idealnya sekarang dari penjelasan Pak Dirut itu fasenya adalah fase intervensi pasar, Ya. bukan fase menyerap. Betul. Pada saat panen Betul. diserap, ya kan? Betul. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa hari ini tuh dua-duanya begitu? Ini di mana kusutnya nih Pak? Satu, yang kedua, pada saat fase panen itu nyerap nggak Pak? Kalau sudah diserap, barangnya ada di mana Pak? Kalau belum diserap pun barangnya itu ada di mana Pak?
apakah ada dugaan tertentu dari Pak Kabulok ini terkait dengan ini? Karena mestinya kan polanya terjadi seperti itu, Pak. Tapi kok hari ini harus nyerap dan juga harus intervensi pasar? Baik, terima kasih Pak. Ini karena situasi Pak, pada itu dalam Rakortas kan kita harus memenuhi CBP Pak. Nah untuk memenuhi target CBP 1 juta itu Pak, kita kan harus ambil dari penyerapan. Di luar dugaan kami Pak, yang tadinya kita cukup dengan menyerap dalam negeri karena tadinya Pak untuk operasi pasar hanya 30.000 maksimal Pak. Tiba-tiba Agustus itu melonjak dari 214. Terus 196, 160, hari ini November 200. Ini di luar dugaan kita Pak, karena ternyata kita nyerap juga nggak bisa Pak, karena barangnya sudah tidak ada Pak. Di saat kita panen raya Pak, itu kita nyerap banyak Pak. Justru sebenarnya stok kita ini banyak Pak. Tapi dikala mulai Agustus terjadi kelangkaan itu Pak, kekurangan dari serapan kita karena barangnya sudah mulai meningkat, naik Pak. Jadi kita nggak bisa lagi Pak untuk melakukan itu, gitu Pak. Jadi memang kita ini sekarang intervensi Pak, tetap kita lakukan. Tapi karena ada sporadis juga di tempat-tempat tertentu ada yang masih panen Pak, kita upayakan untuk menyerap Pak, supaya kita tidak mengimpor. Tujuan cuma itu Pak. Jadi kita ambil Pak. Tapi kita atur Pak, di mana yang ada operasi pasar besar Pak, kita tidak menyerap di situ Pak. Di daerah-daerah yang defisit Pak. Kalau daerah surplus, kita tidak ada operasi pasar Pak. Seperti di Makassar, kita tidak melakukan operasi pasar Pak. Karena apa? Kalau itu kita lakukan operasi pasar, maka barang itu akan balik lagi ke kita. Itu Pak. Pak, izin pimpinan. Ya. Bapak mau katakan bahwa kita ada masalah dengan produksi di hulu? Saya mau simpulkan aja nih. Berdasarkan lapangan Pak, karena saya bukan harus ngecek data ini benar atau tidak Pak, tapi berdasarkan di lapangan dengan data yang kita dapat juga Pak, kita punya juga hasil di lapangan dengan kontrak yang ada dengan kita dengan penggilingan, memang barangnya nggak ada Pak. Itu aja Pak. Pak Ketua, bisa kita simpulkan artinya... Belum Pak, jangan disimpulkan dulu Pak. Pertanyaan saya akan nyambung dengan Kak Asih. Sabar, sudah selesai ngomongnya. Sedikit aja, saya cuma mau simpulkan supaya benang merahnya ada nih Pak. Artinya, data dan fakta itu tidak sejalan. Ya. Dari penjelasan itu ya. Ya. Artinya, mohon maaf nih, surplusnya itu di atas kertas berdasarkan data. Surplus itu. Tapi faktanya ada persoalan dari sisi produksi. Itu yang kami simpulkan, Pak. Itu. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, saya mau menegaskan lagi. Saya mau tanya di Pak Dirut Bulog ini. Ya benar tadi. Tadi pertanyaan saya belum dijawab, Pak. Kan penjelasan Pak BPS, polanya itu pada saat panen raya Maret, April itu harus diserap. Kita ingin tahu, Bulog nyerap nggak waktu itu? Yang kedua, untuk Pak Kepala BPS, Bapak tadi menyebut kenaikan BBM. Kalau dibuat skala Pak, angka 0 sampai 10, faktor kenaikan BBM itu... Tadi Pak Ansi itu sudah saya tanyakan. Di breakdown antara demand, supply dengan kenaikan BBM itu berapa persen? Tadi sudah saya tanyakan, cuman belum dijawab. Ya. Iya, konkretnya Pak, maksud saya kontribusi terhadap kenaikan BBM terhadap yang kita bahas ini dari skala 0 sampai 10 itu ada di angka berapa? Apakah kontribusinya sangat besar, sedang, atau kecil? Nah, dan Bapak nggak boleh jawab, mohon maaf, secara kualitatif nih Pak. Bapak harus jawab secara kuantitatif angkanya. Saya tadi minta berapa persen, bukan menengah, kecil, besar nggak? Persenannya Bapak, silakan. Izin Bapak Pimpinan melanjutkan supaya nanti dapat gambaran utuh. Dengan adanya kenaikan BBM yang tadi saya katakan, izin Pak Pimpinan, kami tidak bisa membreakdown mana-mana itu sebabkan karena kenaikan BBM atau kenaikan dari sisi keterbatasan daripada supply.
yang kami catat hanya harga yang terjadi di pasar itu berapa dari 90 kota inflasi yang kami catat gitu. Nah, itu yang kita tanya kepada penjual di pasar di 90 kota yang kita catat inflasinya. Tapi kenaikannya apakah karena harga atau kelangkaan produksi, itu kami tidak bisa dipisahkan begitu. Nah, Pak, dengan demikian, kalau lihat kenaikan harga September, Oktober, November yang hanya tipis seperti itu, ya Agustus 11.555 sampai dengan November 11.877, di mana di sana ada unsur kenaikan BBM, saya katakan kita tidak perlu worry sebenarnya di tahun 2022 saya katakan. Tidak terlalu worry, karena kenaikan masih tipis. Itu ya, meskipun saat produksi itu sedang turun. Artinya kita di pasaran itu cukup Bapak. Sampai tahun 2020 nggak ada masalah. Karena indikasi harga itu tidak bisa bohong. Gitu. Dan kenaikan itu sangat tipis Bapak kalau lihat dari harga yang warna biru itu sepanjang tahun 2022. Nah yang kedua Bapak, ingin saya jelaskan juga, coba kita lihat, mohon izin sekali, di tabel sebelah kanan, grafik sebelah kanan, di tahun 2021. Kita lihat di sana, ya, tahun 2021 ini sama juga, Oktober, November, Desember itu tidak panen raya, tapi harga juga malah turun Pak. Artinya memang beras itu cukup di pasaran, buktinya harga turun 0,10%, dia hanya naik tipis 0,03% di bulan November, dan Desember hanya naik 0,33% saja. Itu kondisi normal, tidak ada kenaikan BBM. Hanya berbeda di saat 2022 ada tekanan harga BBM, kenaikannya memang lebih tinggi sedikit Bapak, tapi tidak terlalu banyak. Artinya bahwa harga di pasar itu memberikan sinyal kesediaan beras kita tuh cukup sepanjang tahun 2022 gitu ya. Pimpinan. Ya. Pak Ketua, sebentar interupsi. Ya, Pak Kepala BPS, ini Bapak bicara soal metodologi pengambilan data ya. Jadi kesimpulannya ini kan bukan sensus, tetapi ini adalah survei. Sampling ya. Kalau sampling berarti kan ada respondennya. Ya. Ada margin of error-nya. Pertanyaan kami, sampelnya berapa banyak? Satu Pak. Yang kedua, margin of error-nya nih berapa metodologinya? Yang ketiga, kalau kita tarik ke konteks Bapak katakan tadi, bahkan di bulan paceklik pun masih surplus 1,7, dan survei ini dilakukan di 34 provinsi Pak, mestinya tergambar 1,7 itu Pak, kalau dari survei ini Pak, tergambar betul itu ada di mana aja kantong-kantong 1,7 itu Pak. Ini sama kayak survei kami, survei elektabilitas, popularitas dan akseptabilitas partai politik ini Pak, persis sama Pak, seperti ini. Nah, saya ingin tahu Pak, metodologi yang Bapak pakai ini samplingnya berapa banyak, respondennya maksudnya, sebarannya seperti apa, margin of error-nya berapa, dan saya ingin tahu 1,7 itu Bapak, itu ada di provinsi mana aja. Harusnya terbaca itu. Terima kasih. Nah, izin Bapak menjawab satu persatu Bapak ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah survei Bapak, memang betul Bapak, karena tidak mungkin kita menghitung luas panen itu setiap bulan Bapak, nggak mungkin. Pasti negara biaya sangat mahal. Di negara manapun Bapak itu melakukan survei untuk menghitung produksi bulanannya. Tidak ada satupun yang sensus setiap bulan. Maka statistiklah lahir di sana sebagai metode untuk melakukan estimasi atas produksi data bulanan. Nah Bapak izin menjawab, yang pertama kita petugas yang terlibat itu adalah setiap bulan, itu 6.223 petugas Bapak. Yang kita amati sebanyak 229.437 titik di seluruh Indonesia. Itu yang kita foto Bapak setiap bulan untuk mengamati fase pertumbuhan daripada padi. Mengenai metode Bapak, itu ada foto yang sebelah atas, itu sudah kesepakatan secara nasional. Itu yang sebelah siapa tuh yang Pak Luhut, sebelahnya lagi itu adalah Pak Kepala BPS yang lama, itu menyepakati Bapak ya bahwa metode KSA itu adalah yang terbaik yang dimiliki kita sekarang. Dan ini juga sudah dicek oleh FAO dan seterusnya. Jadi kalau bicara teknik metodologi, Bapak karena itu pertama dari BRIN, kita melakukan diskusi dengan BRIN, kita pakai metode KSA itu dengan melakukan amatan terhadap 229.437 titik Bapak setiap tahun.
setiap akhir bulan untuk melakukan estimasi dari luas panennya. Nah, mengenai surplus defisitnya, Bapak izin slide berikutnya, Mas. Slide berikut tadi yang per provinsi. Ini Bapak, ini adalah 1,7 juta ton tadi, itu adalah surplus selama setahun Bapak. Ya, juta ton itu selama setahun, bukan pada bulan yang paceklik. Nah, datanya adalah sebarannya ini Bapak. Ya, pada selama setahun 2022 Sulawesi Selatan itu surplus, tapi sebaliknya DKI Jakarta itu dia defisit ya 1,32 juta ton. Demikian juga Jawa Barat itu defisit Bapak. Ya, selama dan ini kalau dijumlah itu 1,7 juta ton. Nah, pertanyaan tadi kan begitu Bapak ya. Kalau 1,7 juta ton itu kan sepanjang tahun. Tadi saya katakan, kalau itu digunakan sebagai ukuran kecukupan, tergantung penyerapannya saat di Maret-April. Kalau Maret-Aprilnya menyerap maksimal, maka angka ini bisa kita bagi kepada saat-saat paceklik. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apakah Maret-April itu kita mampu menyerap secara optimal untuk kita pergunakan di bulan-bulan yang memang tidak sedang panen raya. Itu yang pertama catatan saya, Bapak. Yang kedua, Bapak, tadi saya katakan, indikasi dari kecukupan itu sebenarnya dari harga. Itu nggak bisa bohong, Bapak. Kalau harganya tidak begitu naik tinggi, artinya di pasar itu tersedia barang. Itu hukum supply demand seperti Bapak pimpinan sampaikan tadi. Kalau harga tinggi, pasti barang itu langka, Bapak. Nah, dari catatan BPS tadi saya sampaikan, meskipun sedang tidak panen raya, harga itu memang ada kenaikan, tapi masih tipis dan itu ada unsur, meskipun saya tidak bisa memisahkan karena BBM atau karena stok yang tidak tersedia, tapi kenaikan tipis di sana memang. Tapi harga masih dalam kondisi rentang yang wajar menurut saya. Dan itu mengindikasikan bahwa di pasaran ini sampai dengan November, barang itu cukup Bapak ada. Itu dari sinyal harga. Tapi kalau ditanya stoknya ada berapa, kami nggak bisa jawab Bapak. Tergantung di Maret, April tadi. Itu Bapak tidak melakukan penyerapan di sana. Bapak hanya motret tentang produksinya saja gitu. Tergantung dari bagaimana penyerapan di bulan Maret, April Bapak gitu ya. Tadi ada permintaan data Bulog. Coba ditampilkan dulu berapa serapannya tahun 2022 Januari sampai November. Supaya Pak Ansilema bisa tidur. Karena sudah mendengar nuntutnya dari tadi realisasi pengadaan gabah dan beras. Silakan. Baik, izin Pak Ketua. Slide 1 dulu, naik ke atas slide 3. Bapak sekalian, jadi pertama kami sampaikan bahwa Bulog tidak pernah menghentikan pengadaan. Bulog melakukan pengadaan sesuai dengan HPP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 8.300, GKP-nya 4.200. Poinnya bahwa harga selama tahun 2022 di atas HPP harga beli perum Bulog. Next kami lanjutkan, ini terkait dengan posisi serapan. Bapak sekalian, stok kita di awal Januari itu adalah 1 juta. Kemudian tadi disampaikan bahwa panen itu ada di raya di bulan Maret, April. Kita melakukan penyerapan di semester 1 dengan tadi kondisi harga yang di atas HPP itu adalah 512.000 ton. Jadi kita melakukan penyerapan di semester 1 ada 512.180 ton, Pak. Ini yang kita lakukan. Jadi bukan Bulog itu tidak menyerap. Kita maksimal menyerap, tapi karena harganya di atas HPP, maka yang bisa kita serap adalah 512. Pola panennya, Bapak sekalian, kita menyerap ada 2. Pertama adalah di panen rendeng, 1, kemudian panen gadu yang biasanya mulai di bulan Agustus. Kita lihat di bulan Agustus, harga semuanya sudah di atas HPP. Sehingga memang di panen gadu itu kita tidak bisa melakukan penyerapan, Pak. Jadi kita semester 1 menyerap 512, di bulan Agustus karena harga tinggi, justru yang biasanya panen gadu kita bisa menyerap, kita malah operasi pasarnya tinggi, Pak. Kita lihat di bulan Agustus, itu penyaluran kita adalah 222.000. Kemudian di September itu 195.000.
Biasanya di bulan-bulan ini kita masih bisa mampu untuk menyerap, tapi tahun 2022 tidak bisa menyerap. Kemudian kami kaitkan juga dengan kebijakan fleksibilitas harga, Pak. Untuk operasi pasar kita keluar stok dalam jumlah yang sangat besar, Pak. Demikian, Pak Ketua. Pak Ketua, saya boleh langsung respon? Ya, Ya, terima kasih. Pak, terima kasih penjelasannya. Kalau dari data ini saya lihat Maret, April itu mestinya nyerapnya besar ya Pak ya. Tapi di sini saya simpulkan nyerapnya kecil Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya nyerapnya kecil ini apakah karena Bulog tidak ada uang dalam kaitannya pinjaman berupa bunga komersil atau ada penjelasan lain supaya kita bisa menelusuri satu persatu sebab nih. Kalau dengan demikian berarti ini masalahnya bisa saja tidak ada di Bulog, tidak ada juga di Kementan, tetapi ada di pihak luar. Tetapi dampaknya kena ke mitra-mitra kita ini, Pak. Kita kan berharap Maret, April itu serapannya besar. Tadi kan Pak Kepala BPS juga menganjurkan seperti itu. Tetapi kenapa kok serapannya kecil? Ini apa pangkal persoalannya? Tolong itu dijawab dulu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi mohon izin, kita ini kan dibatasi dengan harga Pak, dengan kadar air dan macam-macam Pak, sehingga kita tidak bisa dengan leluasa di atas itu Pak, menyerapnya. Jadi pada saat panen raya, begitu kita mau ambil, harganya naik di atas itu Pak, kita tidak bisa menyerap Pak. Itu persoalannya. Kalau uang ada Pak, kita walaupun utang, bunganya komersil. Karena ini kan perintahnya negara Pak. Kita penugasan ini kita nggak bisa, oh ini bisa menyerap 3 juta terus Bulog ambil 3 juta. Tidak Pak, kita ditentukan dari Rakortas bahwa CBP yang disimpan oleh Bulog atas perintah negara untuk negara Pak, itu ditentukan Pak. Sekarang kemarin 1 juta sampai 1,2 Pak. Itu yang masalah pertamanya Pak. cukup? Ya. Ketua sedikit boleh nggak? Sedikit saja. Apa sih nggak boleh untuk Anda, Pak Ansih? Ya, terima kasih. Jujur saya senang karena semua yang berkepentingan mengurus tentang pangan ini punya semangat yang sama, sinergi yang baik, ini harapan baik. Yang kedua, terus terang kalau saya perhatikan tadi, serapan Bulog memang kecil Pak. Tetapi saya coba pelajari apakah mungkin terjadi penyesuaian HPP Pak. Tetapi pertanyaannya, titik equilibrium yang bisa ditoleransi ini berapa harganya Pak? Supaya serapannya lebih tinggi kan begitu. Di satu sisi jangan sampai kemudian kalau terlalu tinggi akan mengakibatkan inflasi. Kemarin-kemarin itu kan Kementan urus produksi di hulu, Bulog disuruh serap dengan harga HPP yang seperti itu, terjadi ada jomplang, stoknya yang diproduksi sekian, yang diserapnya kecil, yang menentukan HPP itu Kementerian Perdagangan kemarin ya. Nah hari ini sudah ada Pak Arief nih, Bapak Nas Pak. Tolong Bapak ini dikonsolidasikan betul Pak, sehingga kita bisa dapat betul titik equilibrium HPP yang moderat ini. Di satu sisi juga petani mau jual dan mereka dapat harga yang baik. Ini mungkin perlu dikaji berapa Pak. Itu aja penekanan dari saya. Ya, cukup. Apabila cukup, kita akan membuat kesimpulan rapat pada rapat kerja sore ini. Silakan Bu Ketua. Baik, poin pertama, Komisi 4 DPR RI mendengarkan paparan Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Pusat Statistik dan Direktur Utama Perum Bulog mengenai posisi stok beras dan komoditas pangan lainnya. Selanjutnya, Komisi 4 DPR RI meminta Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Pusat Statistik dan Direktur Utama Perum Bulog untuk berkoordinasi dan melakukan penyelarasan serta validasi data kebutuhan, konsumsi, ketersediaan beras, serta komoditas pangan pokok lainnya dengan fakta di lapangan. Para anggota pemerintah, terima kasih.